Sepekan terakhir ini, kondisi kesehatan sinden legendaris asal Sragen Suciati mengalami penurunan. Sinden yang terkenal dengan panggilan Suci Mentir ini mengalami kelumpuhan separuh tubuh hingga tak mampu lagi beranjak dari tempat tidur. Kondisi Suci Mentir menurun sejak pulang dari rumah sakit sebulan lalu. Dalam sepekan terakhir ini, separuh tubuh Suci Mentir tidak bisa digerakkan. Anak Suciati, Nyoy Prawati, 22 tahun, mengatakan ibunya memang sering mengalami gangguan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang membuat Suci Mentir terpaksa menepi dari dunia yang mengantarkannya menuju ketenaran tersebut. Menurut Nyoy, sudah 10 tahun lebih Suci Mentir tidak manggung lagi. Bukan karena tidak ada job, namun Suci Mentir mengalami radang tenggorokan sehingga tidak bisa dipakai untuk menyanyi. Sejak itu, Suci Mentir hanya menghadiri undangan acara-acara tertentu. Udah lama. Udah lama berapa tahun? Sakit kepalanya. Udah lama. Terus kondisinya waktu itu gimana? Sudah jarang manggung atau masih sering? Ya, jarang manggung udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Terakhir manggung nek jenengan kemudian tahun berapa? Mboten kelingan pun 10 tahun ada. Ada ya nih. Itu posisi sakit-sakitan. Mboten cuma yang nggih kepala ini kumat-kumat. Terus yang sebulan terakhir ini dirasakan apa? Gejala apa? Tenggorokane nggih maem iku kadang tenggorokan. Nggih maem susah. Kalih kepala niku. Mulai tidak bisa komunikasi itu berapa lama? 1 minggu ini. Tentunya akhir-akhir ini keadaannya agak drop kan? Iya. Jauh dari ketenarannya, masa tua Suci Mentir kini dihabiskan di rumah sederhana tepat di pinggir Kalimbatan, Dusun Tegalrejo. Tak lagi bekerja membuat kondisi perekonomian Suci Mentir terpuruk. Akibat kesulitan ekonomi, Suci Mentir bahkan sempat menjadi tukang pijit untuk anak-anak kecil. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan pemasukan demi kehidupan sehari-hari. Beratnya tekanan ekonomi bahkan sempat membuat Suci Mentir terjerat utang rentenir. Hal inilah yang disinyalir menjadi penyebab dirinya terus mengeluhkan sakit kepala. Sempat 3 kali keluar masuk rumah sakit, kondisi Suci Mentir drop dalam sepekan terakhir. Selain membuatnya tak mampu bangun, lumpuh separuh juga membuat Suci Mentir tak lagi bisa bicara. Keponakan Suci Mentir, Marsudi, berharap bantuan dermawan untuk meringankan beban biungnya tersebut. Pasalnya, kondisi perekonomian keluarga dan saudara juga tidak mampu, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Sidi mengenang masa kejayaan Suci Mentir saat masih aktif manggung. Menurutnya, Suci Mentir adalah sosok pesinden yang mempopulerkan gending-gending khas Sragenan. Sejak muda, Suci Mentir konsisten menekuni jalur seni. Dari menjadi ledek tayub, ledek barang, hingga menjadi pesinden sudah dilakoninya.
Sewaktu menjadi pesinden, Suji Mentir sering tampil bersama dalang-dalang terkenal, di antaranya Ki Purbo Asmoro, Ki Anom Suroto, dan Ki Mantop Sudarsono. Termasuk mantan Bupati Sragen Untung Wiono juga sempat beberapa kali mengajak Suji Mentir untuk manggung. Marsudi mengatakan keunikan Suji Mentir terletak pada warna suara dan gaya sindennya yang khas. Suji Mentir juga memiliki kekhasan pada gaya pariannya yang jenaka. Menurut Marsudi, pecinta kesenian Sragen generasi tahun 80-an pasti sudah mengenal sepak terjang Suji Mentir. Beberapa gending yang dipopulerkan Suji Mentir antara lain Kijing Miring, Pentil Asem, Bandung Alus, dan Kentil Keong. Ya, untuk kondisi Budi Suji untuk akhir-akhir ini dalam keadaan sakit-sakitan. Mulai pensiun itu ya sekitar udah lama kok Pak. Ya sekitar 2016-17 itu udah agak sering sakit-sakitan itu. Memang awalnya keluhannya sakit tenggorokan itu tadi. Sakit tenggorokan sama sakit kepala. Kalau sering diobatkan itu gula. Gula. Tapi gula ya nggak parah. Gitu. Terus setelah artinya setelah jarang ngejob, kondisinya bagaimana? Kondisinya ya biasa. Artinya secara ekonomi kan pasti ada pengaruh, Pak. Ya jelas ekonominya sangat sedikit kesulitan. Nyampe Ibu Suji itu kadang diundang mijitin anak-anak kecil gitu, buat untuk istilah pemasukan kehidupan sehari-hari gitu. Setelah itu mulai masuk ke akhir-akhir ini kondisinya semakin drop ya, atau? Semakin drop, terus ya itu Pak, ekonominya semakin sulit. Terus kadang nyampe dia pinjem sama istilah gitu apa ya, rentenir gitu. Itu menjadi beban Ibu Suji gitu. Akhirnya ya bikin sakit kepala itu. Sering mikirin keadaan ekonomi gitu. Bolak-balik ke rumah sakit, Pak? Ya kalau ke rumah sakit ya akhir-akhir ini Pak. Akhir-akhir ini gitu. Ya semenjak ekonominya agak menurun ini gitu. Terus waktu itu masih bisa komunikasi, masih bisa jalan? Masih aktif, masih sehat. Mulai ambruk? Mulai jatuh agak lumayan ini sekitar 1 minggu. 1 minggu ini? 1 minggu ini. Itu bagaimana prosesnya Pak? Atau tiba-tiba nggak bisa bangun atau? Ya mungkin kecapean duduk kan habis pulang dari rumah sakit. Mungkin habis dari pulang rumah sakit dia sendiri kecapean duduk, ya terus itu langsung. Terus fisiknya juga separuh tidak bisa digerakkan? Tadinya normal. Ya dalam keadaan duduk terus tidur, terus dia merasakan ada keluhan-keluhan gitu, terus langsung drop gitu. Itu seminggu yang lalu? Seminggu yang lalu. Pak, dengan kondisi ekonomi yang sekarang artinya sangat sulit sulit sekali Pak. Makanya ya Bapak saya undang ke sini, ya saya minta keikhlasan lah, minta doanya. Ya mudah-mudahan dari lantaran siapapun dengan sukarela mau membantu, baik doa maupun istilah yang dibutuhkan sekarang kesehariannya. Ya sangat, Bapak sendiri tahu keadaan sangat memprihatinkan. Nggak ada yang istilah gitu yang diharapkan dari saudara juga, semua juga orang tidak mampu. Kalau hariannya Pak, untuk makan harian sementara ini siapa yang numpang Pak? Dibantu sama saudara-saudara. Sekarang ini sangat dibantu sama saudara-saudara. Kalau anak belum bekerja atau bagaimana? Memang baru serabutan? Anak kerja serabutan.
tapi dalam keadaan ibu sekarang ini total nggak kerja karena masih nunggu fokus ngurusin orang tua.